عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat ayyuhat tullab wat talibat hafizakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini tentang ar-rahmah, kasih sayang. Ar-rahmatu wasfun azimun walihada kana Allah subhanahu wa ta'ala lam yasifis sahabah radhiyallahu anhum illa biha. Kasih sayang itu adalah sifat yang sangat agung. Oleh sebab itulah tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengannya. Sebagaimana Allah mensifatkan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang yang kafir, ya, orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ruhama'u bainahum, tetapi mereka sangat kasih sayang, ya, antar mereka, ya. Ini sifat sahabat, ya. Kalau orang yang memerangi agama, ya, itu namanya kuffar, orang kafir, orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita harus tegas, ya, jangan lembek, ya, jangan nurut terus, ya, dengan apa yang mereka inginkan, ya. Kalau mereka melawan kita, ya harus kita lawan dengan tegas. Tetapi sesama muslim, sesama seiman, seislam, harus kasih sayang. Itu sifat yang telah disematkan oleh Allah kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama.
kasih sayangilah semua yang ada di muka bumi, maka engkau akan dikasih sayangi oleh semua yang ada di langit. Ya. Jadi kalau kita kasih sayang kepada semua yang ada di muka bumi, ya, baik manusia maupun binatang, maka yang ada di langit akan kasih sayang kepada kita. Inna Allah azza wa jalla yu'amilul 'abda yawmal qiyamah biwasfihi wa khuluqihi alladhi yu'amilu bihi ikhwanah. Allah subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sifat dan akhlaknya di atas dunia. Faman kana lil khalqi jinnatan wa rahmah wa zillan dhalila yastarihuna fihi kana Allahu lahu kadzalik. Ya. Apabila kita memberikan kasih sayang kita, ya, kita berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk di atas muka bumi ini, maka Allah juga seperti itu nanti akan memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang. Jadi perlakuan Allah terhadap kita besok pada hari kiamat tergantung bagaimana kita memperlakukan makhluk-makhluknya di atas muka bumi. Kalau kita kasih sayang kepada semua makhluk, maka Allah juga akan mengasihi sayangi kita. Kalau kita keras kepada semua makhluk, Allah juga akan keras kepada kita. Ya. Ini sifat kasih sayang menentukan. Ya. Kana Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu yatasaffah an-nas ay yanzuru fi syu'unihim wa ahwalihim wa yas'aluhum an umaraihim. Ya. Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, ya, beliau sebagai pemimpin umat Islam secara keseluruhan, beliau selalu menanyakan, ya, ini kasih sayang beliau kepada rakyatnya, ditanyakan bagaimana keadaan dia, berbenia, ya, sehat na pende, betaun nane apa gawe, nah bi ketuana, ya, nane jan si penuh manusia nih, di ketuaniat ketuana, ya. Bahkan mereka tanyakan, bagaimana pimpinan kalian di sana? Ya. Bagaimana gubernurnya di sana misalnya? Baik apa enggak dia? Bagus apa enggak? Punya kasih sayang apa enggak? Ya. Wa idza balaghahu an ahadin minhum annahu la ya'udul marida wa la yadkhulu ala ad-dha'if azalahu. Apabila dilaporkan ternyata misalnya gubernurnya tidak pernah menziarahi orang sakit, ada rakyatnya sakit, tidak pernah dia jenguk, misalnya ada orang lemah, tidak pernah dia urus, azalahu, maka dipecat. Itu beliau. Jadi selalu menekan kepada bawahan-bawahannya untuk berkasih sayang kepada rakyat. Ya. وَدَخَلَ عَلَيْهِ عَامِلٌ لَهُ فَوَجَدَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُسْتَلْقِيًا وَصِبْيَانُهُ يَلْعَبُونَ عَلَى بَطْنِهِ. Ya. Pada suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang tidur terlentang, ngalak dalam bahasa Lombok, ya. Ngalak beliau tidur. Kemudian anak kecil sedang bermain di atas perutnya. Ini Sayyidina Umar ini seorang Amirul Mukminin, seorang presiden, dia sedang main-main sama anak-anaknya,
Beliau tidur terlentang, anak-anaknya sedang bermain di atas perutnya. Nah, wah sudah menonton bayin dah, bijan dah. Ya. Dia bermain-main di atas perutnya Sayyidina Umar. Padahal kalau di tengah laga peperangan beliau adalah panglima perang yang luar biasa, ya. Dilihat saja oleh setan tidak berani mendekat Sayyidina Umar ini. Ya, kalau ada Sayyidina Umar di satu gang, maka setan akan mencari gang yang lain. Tidak berani dia berpapasan, sekedar berpapasan pun tidak berani dengan Sayyidina Umar. Ya, sangar lamun pemuah aja. Ya, artinya tegas. Ya, tetapi kalau bersama keluarganya beliau sangat lemah lembut. Beliau bermain sama keluarganya. Ya, biasalah antara ayah dengan anak atau antara kakek dengan cucu. Bekedek, ya. Tetunggang tian beliau. Fa angkara dzalik, ini amil beliau, artinya pejabat atau pegawai beliau ini mengingkarinya. Yo, kenapa begini Amirul Mukminin? Kenapa sih dia sebagai seorang Amirul Mukminin digini-ginikan sama keluarganya kecil gitu. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata kepada ya pegawainya ini, "Kaifa anta ma'ahal ahlik?" Bagaimana kamu kalau bersama keluargamu? Ya. Qala idza dakhaltu alaihim sakata an-natiqu. Oh, kalau saya asal saya masuk rumah, diam semuanya, tidak ada yang berani ngomong. Cepwah. Sakata an-natiq. Semua yang bisa ngomong tidak bisa ngomong, diam semua. Ya, natiq artinya yang bisa berbicara atau yang punya akal. Ya. Kalau dalam mantik, an-natiq ay al-aqil. Ya, yang berakal. Semua diam. Bija-bija sebinian darah bari ngeraos. Ya, istrinya enggak berani. Angkat muka saja enggak berani. Ini saking tegasnya ini sang kepala rumah tangga. Ya. Apakah bagus seperti itu? Ternyata Sayyidina Umar marah. Ya. Faqala lahu i'tazil anna, kalau begitu kamu saya pecat. Langsung dipecat Sayyidina Umar. Orang ini. Kenapa? Ya, fa innaka la tarfuqu bi ahlik wa waladik, fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu tidak punya kasih sayang, tidak berlemah lembut kepada keluargamu, bagaimana kamu akan bisa berlemah lembut kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dipecat terus. Gara-gara terlalu keras kepada keluarganya. Kalau kepada keluarga kamu begini, apalagi kepada orang lain. Bahaya ini. Kalau gitu sudah, kamu saya pecat. I'tazil anna. Itu. Jadi dalam segala hal lah punya kasih sayang. Ya. Jadi supaya orang menghormati bukan karena takut, tetapi karena wibawa dan kasih sayang. Ya. Kana Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala min al-mubalighina fi at-takhalluq bir-rahmah. Termasuk di antaranya Abu Muslim Al-Khawlani, beliau ini adalah orang yang sangat-sangat, ya bahkan sangat berlebihan di dalam kasih sayang kepada semua makhluk. Ya. Sampai katanya hatta idza innahu rubbama kana yamurru bil qaum fala yusallim alaihim, ya, wa yaqul akhafu ay yahtakiruni fala yardu alayya salam fayathamu bisababi. Sampai kalau beliau berpapasan dengan satu kaum, kadang-kadang beliau tidak mengucapkan salam. Kenapa?
bukan tidak mau, tapi beliau khawatir nanti kalau orang-orang ini meremehkan saya dan dia tidak menjawab salam saya, maka dia akan berdosa dengan sebab tidak menjawab salam. Maka dia berdosa dengan sebabku. Ya ampun, lamun nara orang fasik, ya bajang-bajang sak telar-telaruan, misal sak kira-kira ndek nak jawab salam tebarah jak lendek jawab salam. Kurang bagus masih. Ya. Ya, keruan-ruan lagu nggih. Iya. Iya, tapi kekhawatiran Malik jangan sampai nanti kan lu yang kadang-kadang bajang-bajang mengucapkan salam dan tidak jawab, ngengosen. Kalau sudah seperti itu tidak usah. Ya, kenapa? Khawatir nanti dia tidak jawab salam, dia akan berdosa dengan sebab itu. Maka kita telah membuat dia berdosa. Ya. Sampai begitunya mereka kasih sayang, bukan tidak membunyikan salam karena benci, tidak, tapi karena kasih sayang. Ya, kasihan dia. Jangan-jangan nanti dia akan dilaknat oleh Allah gara-gara tidak menjawab salam. Makanya dalam fikih itu ada saatnya juga kita ya tidak mengucapkan salam. Ya. Wa an Buraidah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubuna idh jaa al-Hasan wal Husain alaihim assalam, ya, alaihima qamisan ahmaran yamshiyan, ya, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mimbar fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi. Ini saking cintanya Rasulullah kepada cucu-cucunya, ya, kepada anak-anak kecil. Beliau sedang berkhutbah. Ya mungkin Allah alam ini apakah khutbah Jumat atau pidato biasalah, ceramah. Ya, beliau di atas mimbar. Datang Sayyidina Hasan dan Husain menggunakan pakaian merah, baju merah. Ya, beliau turun, Rasulullah SAW mengambil keduanya. Ya, dan beliau menempatkannya di depannya, di dekatnya. Baru kemudian beliau lanjutkan ceramahnya. Ya, mungkin ya bukan Jumat ini ya. Ya, dalam suatu majelis diambil cucunya, dia taruh di depannya. Ya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, sadaqallah, maha benar apa yang difirmankan Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Ya, nazartu ila hadaini sabiyain yamshiyani wa ya'turan falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuha. Saya melihat kedua anak kecil ini, ya, masing kode gati, masing ya merangkak lah, ya. Saya tidak sabar untuk mengambilnya, ya. Saya gendong dia, ya. Nah, itulah kasih sayang. Jadi Rasulullah mencontohkan kasih sayang itu kepada kita semua, ya. Jadi bukan berarti di saat misalnya kita ini seorang pemimpin, seorang yang punya jabatan, kemudian kita terlalu tegas kepada keluarga kita, enggak juga, ya. Kita juga perlu kasih sayang kepada anak-anak kita, ya, santri-santri kita, ya, dan semuanya, ya. An Jabirin qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-hamil al-Hasan wal Husain ala dhahrihi wa yamshi bihima, ya. Berkata Jabir radhiyallahu anhu, saya pernah masuk, ya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya di rumahnya.
beliau saat itu sedang menggendong Hasan dan Husain di punggungnya, ya. Mun aparan ponggo ele bungkakan, ya. Ya. Pada saat itu saya mengatakan ni'mal jamalu jamalukuma. Sebagus-bagus onta kalian berdua. Faqala sallallahu alaihi wasallam ni'mar rakibuhuma. Sebaik-baik yang menunggang adalah mereka berdua. Ya. Nah, jadi arak saat masih ya sungki, ya. Sungki anak jarin. Ya. Itu kasih sayang, ya. Ya. Makanya kalau guru PAUD ya harus yang dengan Nina doang cocok jadi guru PAUD ya. Mama jadi cocok. Ada bejoraan kanak melin rebok. Lamun PAUD jar senina doang. Itu pun perempuan yang sabar, penyabar, ya, ya, yang penuh kasih sayang. Tiban berjorak-jorak tedo, anak paran tenak sayan tenak berjorak, ya. Karena mereka memang belum belajar, mereka diajak bermain sambil belajar. Bermain yang utama bagi mereka. Sambilan belajar. Ya. Kanak-kanak senawiyah bekedai-kedai doang aja. Wangkahan waya, ya. Masa masih milih pinak jaran-jaranan. Ya. Suruh Ustaz Husna sungki melawan. Ya. Sama menjadi mele satu Husna. Sanina jak kembek. Elen Ustaz. An Abdullah bin Mas'ud kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. Ya, ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang salat. Ya, di saat beliau sedang salat, ini Hasan dan Husain naik di punggung beliau. Ya, namanya anak kecil tidak tahu kakeknya seorang nabi, masih kocet dengan, ya, nah boleh jadi semal bayat tunggang nabi. Ya, dimanja papu lagu nabi ini, masih kecil, ya, anak-anak tahu pada lampak-lampak lah. Kenyangkan sujud papun mendunggang, ya. Faida aradu ayyamna'uhuma, di saat ada yang mau melarang mereka, beliau mengisyaratkan. Berbah kenyangkan isyarat, kenyangkan sujud. Adean namun secara isyarat lagu. Ndek kena adean kenyangkan sembahyang. Ya. Makanya dibilang di sini asyaru, ya. Asyara ilaihim ay anda'uhuma. Dotan. Tapi dengan isyarat. Fa idza qada shalah, apabila beliau sudah selesai mengerjakan salat, wada'ahuma fi hijrihi. Beliau menaruh kedua cucunya di pangkuannya. Nah, ini contoh yang luar biasa. Gimana kasih sayang seorang nabi. Makanya sangat salah apa yang diprasangka oleh orang-orang yang non-muslim, ya, yang menganggap Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan kekerasan. Tidak, beliau itu orang yang penuh kasih sayang. Tapi kenapa terjadi peperangan? Ya karena diserang. Mereka duluan yang mulai gimana?
Ya, kalau itu harus kita melawan karena Islam ini ya a'la wa la yu'la alai. Tidak boleh kita biarkan Islam di bawah-bawahin. Ya. Islam itu tinggi. Ya. Nah, jadi ini menjadi contoh bagi kita. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Islam dimanapun berada, ayo kasih sayang kepada siapapun. Ini contoh luar biasa. Ya, kalau kita umat Islam berdakwah dengan kasih sayang, insya Allah. Ini saya tidak tahu apakah benar apa tidak, ada saya lihat di YouTube itu di mana itu orang masuk Islam rame-rame. Hah? Di Thailand? Ya, oi rame-rame. Orang masuk Islam. Luar biasa. Kenapa para jamaah? Karena kalau mereka tahu bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya, Islam itu penuh dengan kasih sayang, insya Allah orang akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Cuman yang merusak sekarang ini adalah orang-orang Islam, oknum umat Islam yang berdakwah dengan cara yang terlalu keras, yang sekarang disebut dengan radikalisme, ya. Orang-orang radikal, ya. Bukan begitu cara yang diajarkan oleh Islam. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, ya. Tidak pernah diajarkan dalam Islam untuk membunuh orang tanpa ada sebab syar'i. Tidak ada, tidak boleh. Ya. Mengambil hak-hak orang lain tidak boleh. Ya. Ya, tapi namanya ada oknum yang ya tidak bertanggung jawab. Ya. Cuman sekarang gara-gara itu akhirnya Islam secara keseluruhan dicap seperti itu. Seolah-olah Islam itu radikal. Enggak. Itu oknum. Itu hanya oknum. Ajaran Islam seperti inilah. Penuh kasih sayang. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man ahabbani falyuhibba hadaini." Siapa yang mencintai saya, maka dia harus mencintai keduanya ini. Hasan dan Husain. Makanya itu dulu yang membunuh Sayyidina Hasan, ya. Nah, itu dah bukan muslim sebenarnya dia itu, ya. Tapi orang-orang munafik, ya. Kalau dia betul-betul cinta kepada Rasulullah, tidak mungkin dia akan membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang munafik. Orang-orang munafik. Ya, teganya dia akan membunuh cucu Rasulullah. Sekeras-keras manusia, masa dia akan membunuh cucunya Rasulullah? Berarti sebenarnya dia orang munafik. Ya. Ya. Wajah fi ba'dil akhbar anna Allah Ta'ala ghadiba ala ahli qaryatin minal qura. Ya, ada dalam satu khabar, dalam satu berita, Allah Subhanahu wa taala murka kepada suatu penduduk desa. Ya. Kenapa? Likathratil ma'asi wa intihakil maharim wat tamadi fil dhunub wal uyub wal jaraim. Karena saking sudah penduduknya ya terlalu banyak maksiat, kemungkaran yang mereka perbuat, yang haram-haram mereka sudah tidak peduli. Nih, suatu kampung itu udah segala maksiat dia kerjakan, dia sudah kelewatan, ya, terlalu kelewatan perbuatannya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membalik desa itu,
yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Ya Allah, berbagai model. Ya. Artinya akan dibalik, tanahnya akan diangkat, kemudian dibalik dia. Ya, ketelap. Nah, ini bisa gampang itu bagi malaikat Jibril kalau sudah perintah oleh Allah. Ya, seperti yang terjadi itu gimana itu? Di TV yang viral kemarin itu ya. Lah jalan dia. Tenggelam satu kampung, ya. Ini lebih lagi nih, disuruh balik saja udah. Ya, yang di atas dari bawah. Ini sudah murka Allah. Kenapa? Terlalu kelewatan sudah. Ya, kalau yang kemarin itu sudah banyak LGBT di sana. Ya, perhubungan antara sama jenis, ya. Nauzubillahi min dzalik, ini sudah keterlaluan manusia nih. Kita juga khawatir hidup di zaman ini para jamaah. Sudah terlalu bebas manusia ini dah. Ya Allah, kita takut sebenarnya hidup di zaman ini. Laguat kembe wah mulai tak tirup. Maka mari kita berdakwah semampu kita. Ayo anak-anak kita selamatkan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Oh ya, malaikat diperintah ya berangkat. Ya. Falamma nazala Jibril wa arada an yaqla'aha. Di saat Jibril sudah turun, Jibril sudah ingin mengangkat ini bumi ini min asfaliha, desa di desa itu ya, dari bawah. Intabaha tiflun fi tilkal qaryah fabaka. Ada seorang bayi bangun dan nangis. Ya. Menangis si bayi ini. Fabaka ya faqamat ummuhu fa'arda'athu. Ibunya bangun tengah malam. Di saat bayinya menangis, bangun ibunya menyusuinya. Ini kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Berembe-rembe kengantok nina kaya menangis sana kenjak turus sembai penyonyotannya susu. Enggak doang jadi alat dengan Nina. Ya pun dia tahu itu sama mama. Dia narat penyonyotan. Kadang-kadang ini saya pun lalu rapat dan ajarin sekjen muslimat ya, jadi sekretaris muslimat Lombok Tengah ya. Kadang-kadang dia pergi rapat tiang lebale lah, udah menangis udah tanda tentang mau semendak-mendak nelpon tak tiang bejak tahu menik ngone ya. Kadang-kadang ini saya ngerumun-rumun penuh ke aneh jadi semenjak dia. Tapi perjuangan sabar ya, berjuang ya untuk organisasi ya, kita terima sudah ya. Itulah kadang-kadang ya kita tidak mampu kalau kita laki-laki nangis dan ini enggak dang pedan ibu mama ni be bapak kembek mama nyala ya. Sekat namun ibu enjak wah segulan susu tadok terus ya. Mujarab pengganti ya, mujarab pengganti. Padahal angkah nyusu lagu mun sugulan nu engkah nangis. Ya, pokoknya tegal-tegal lewat marah bae. Karena kamu dah menjadi inak lema, euy. Menjadi inak, masya-Allah. Angka dia haru lalu, ndot dulu. Apa masih kocek-kocek jadi inak. Lemam sabelean dan menjadi inak. Ya, masih kode lemam melem perujakan anak. Oh, nyala.
nangis sana kemelen tempelek ke. Karena kalian belum mampu untuk menguasai emosional kalian. Ya, nanti kalau udah dewasa ya baru. Ini masih sanawiyah mele merari idigama. Ya. Ya, akhirnya dengan sebab kasih sayang seorang ibu, Allah melihat ini si anak ini nangis dan melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, langsung Allah memerintahkan pada Jibril, ya. Fa'ahallahu ila Jibril an kuffa anhum. Udah cukup, enggak usah. Jangan. Enggak jadi. Jangan dibalik. Desa itu udah. Rahimtuhum, saya kasihan kepada mereka. Wa dafa'tumul azab, saya cukupkan, enggak jadi. Saya turunkan azab kepada mereka. Bi rahmati hadhil mar'ah liwaladiha, dengan sebab kasih sayang si wanita ini kepada anak-anaknya. No, angkat berterima kasih. Mungkin desa ini belum dibalik oleh Allah. Kalau kalian lihat maksiat yang sudah dilakukan oleh manusia ini, mungkin sudah pantas untuk dibalik ini desa. Tetapi gara-gara banyak ibu-ibu yang masih kasih sayang kepada ibu anak-anaknya, ya, kepada anaknya bukan kepada suaminya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan azab. Allah Akbar. Boleh jasa Nina deh. Boleh jasa dengan Nina. Gara-gara Nia dek burung tazab. Gara-gara Nia gara-gara ibu-ibu no. No mama, oi. Ada kamu no. Ya. Nolok dong dengan Nina. Ada beli otak nah. Ya. Nah, ini kita harus berterima kasih ya kepada ibu-ibu. Ya. Ya. Ya, kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Ini dari online dulu. Ya. Mungkin ini tahu mungkin tentang mahram. Apakah istri termasuk mahram dan apakah wudhu kita tidak batal oleh istri? Yang namanya mahram itu yang tidak boleh kita nikahi. Ya munduh nikahi jelas dah itu bukan mahram, ya. Yang belum kita nikahi saja belum bukan mahram apalagi. Ya, artinya dulunya istri kita kan tidak boleh dia boleh dinikahi. Ya, berarti dia mahram berlanjut tidak membatalkan wudunya saat kita sudah menikahinya, ya. Ya. Jadi jelas bahwa dengan istri batal wudu kita, ya. Apalagi? Bagaimana hukumnya orang yang bertetangga dengan masjid tapi dia tidak mau sholat berjamaah di masjid? Ya, kalau kita lihat dari hadis yang mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak salat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Ini dua ihtimal makna. Ada yang mengatakan la salata ya la tasihhus shalah. Artinya tidak sah salatnya tetangga masjid kecuali harus di masjid. Tetapi ada juga yang mengartikan la salata kamilah, tidak sempurna, bukan tidak sah. Yang dimaksud dengan tidak la salata, tidak salat di sana la salata kamilah, tidak sempurna salatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus di masjid. Ya. Saran dia sempurna no ja kurang mana. Saran kurang no ja de narak salah na. Ya cuman sah salatnya menurut sebagian ulama. Ya, sah. Ya, cuman tidak sempurna. Ya, kamu bau ja. Tak usahaan di teh. Tetangga masjid ja harus. Tetangga masjid 40 ke sana, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke belakang. Berarti kita ini tetangga masjid semua ini. Tetangga semua ini.
Tidak ada yang tidak tetangga, ini semua tetangga masjid. Ya, harus dia ke masjid itu. Ya, bisa dikatakan sekarang di Lombok aja sudah tidak ada yang tidak tetangga dengan masjid. Ya, karena setiap kampung ini berapa sih jaraknya? Semua sudah ada masjid. Ya. Ya. Kalau tidak ada masjid tapi ada musalla di sana, ya paling tidak di sana. Ya, lanjut. Salat seorang yang tertidur ketika hadis Jumat sedang berkhutbah sampai air liurnya meleleh ke bawah. Yang penting dia tidak jatuh. Ya, kalau masih dalam posisi duduk yang sempurna, walaupun dia tertidur, enggak dia apa-apa. Ya. Jadi tetap sah Jumatnya, ya. Ya, kecuali kalau jumlah jamaah Jumatnya itu pas-pasan, hanya 40 misalnya dengan imam, pas-pasan sudah. Nah, itu harus semuanya dengar itu, dengan ngora pirem no. Karena ya syaratnya harus didengar oleh 40. Ya. Si khotib ini harus memperdengarkan 40. Nah, menubih piram selapu njak dan sah. Ya. Sekampung lagu bih piram selapu dan sah. Munara petang dasa kancam dong imam njak sekek doang dek dengah dan sah. Ah ya bahayanya, makanya jangan sedikit-dikit mau pisah Jumatan, mau mekar Jumatan, boleh mekar kadus, boleh. Kita ini digonjong misalnya, ini sudah terlalu besar ini, sudah cocok kita mekar ini. Ini kalau bisa nanti siapa ini LKMD-nya di sini, BPD ya, tolong itu disusulkan, Bapak Haji Supardi. Sudah diusulkan, udah di mekar saja kadusnya. Gonjong daya, gonjong lauk, misal. Udah hampir 400 kakak sudah gonjong ini. Nah, tapi masjid tetap satu, ndak usah mekar masjid. Ya, misalnya di Masjid Korleko itu 10 kadus di sana, satu masjidnya. Nah, ndak apa-apa, banyak kadus tapi masjid tetap satu. Dendek lemak, maka-makaan mekar kadus melen bejumat tulis santren daya. Jangan dulu ya. Kenapa? Nanti takutnya pas-pasan dia datang bejumat kan nak petang dasa. Mau pirem seke ndek nusah jarin. Iya. Apa boleh memotong kuku pada malam hari? Kurang bagus. Bukannya ndak boleh. Ya, makruh. Ya. Apa lagi? Kapan ada jadwal untuk pengajian kitab Fasois? Makan, tunas jadwalnya. Yang di mana? Yang di sini? Nah, iya sama ini. Ya, mungkin di madrasah. Insyaallah nanti kita akan buka juga. Fasois. Sering kita buka tapi tidak tetap gitu. Kita tidak dari awal sampai akhir. Insyaallah. Apa lagi? Apakah orang munafik itu bisa diampuni dosa-dosanya? Bisa insyaallah. Selama dia taubatan nasuha, bisa. Cuman munafik itu kan ada yang munafik tingkat kemunafikannya tidak sampai kepada keluar dari Islam, ada yang sampai keluar. Ini yang munafik yang keluar dari Islam itu sengaja dia menyerupakan dia sebagai umat Islam, tapi padahal dalam hatinya tidak Islam. Ya, ada juga yang munafik dalam konteks hanya dari segi bukan masalah keyakinan, ya. Cuman kalau dia ngomong gitu sering bohong. Kalau dia berjanji sering ingkar. Ya. Apalagi kalau dipercaya dia khianat. Itu juga bagian daripada tanda-tanda munafik. Tapi bukan sampai keluar dari Islam. Apakah benar istighfar 70 kali setelah sholat asar bisa menghapus dosa 70 tahun?
Mungkin, tapi belum saya temukan hadisnya ya. Atau pernah saya baca dan wallahu alam, saya lupa. Kapan kita mulai English Club? Masih narak telu. Pendaftarnya baru 3. Harus yang mendaftar itu harus 10 baru kita mulai. Ya, ayo mendaftar lagi. Yang laki baru 2, perempuan baru 1. Ya. Kalau cuma 3 enggak bisa nanti untuk gaji gurunya. Ya, harus 10. Ayo makanya daftar. Ya. Nanti yang perempuan daftar saja sama Ustazah Hatma. Yang laki biar cepat ya, biarlah yang laki daftar sama Ustaz Mustaqim. Ya, daftar dia. Itu sudah 2 yang daftar Ustaz. Coba catat lagi tuh. Ini Syahrani sama yang dari Pendem. Goni ya. Ayo, siapa lagi? Ayo. Hubungi Ustaz Mustaqim. Ya, ini hanya 4 bulan. Sebulannya 500, berarti kalau 4 bulan sekitar 2 juta. Tapi dijamin bisa. Bisa bahasa Inggris. Ya. Ayo, siapa yang mau? Segera. Kalau cuma 3 aja belum bisa kita mulai, ya. Kita lagi nunggu ini. Apa boleh kita minta foto yang kemarin pagi itu? Yang mana? Oh, itu jadi bawa sama mereka. Ya. Nanti minta sama ustazah itu, ustazah. Lupa saya namanya. Apakah boleh tidak Apa boleh tidak sakit berjamaah? Salat. Oh, salat. Yang kano Marwan salat berjamaah di masjid karena sibuk. Apa boleh tidak salat berjamaah di masjid? Berbaikanan. Memang itu dengan sembahyang kan di masjid. Tidak berjamaah di masjid mungkin maksudnya. Wallahu alam. Kena-kena Anda nulis. Boleh enggak salat berjamaah di masjid? Mulai ya dengan berjamaah. Apa hukumnya kita lupa berkunut? Enggak apa-apa. Diganti dengan sujud sahwi. Ya. Bagaimana kalau enggak sujud sahwi? Sah, tapi ibarat mobil dan berdua kejar spion. Itulah kira-kira. Apa hukumnya membenci teman sendiri gara-gara hal sepele? Pokoknya mau terbenci batu jadi kanggo aneh. Kan baru enggak tidak parah. Kapan kita aktif sekolah setelah corona? Ya, kan kalau kalian ya kan sudah tetap menghafal itu sudah lebih mulia daripada sekolah. Apakah boleh kita memegang Al-Quran yang punya arti saat tidak salat? Ya, kalau dia banyakkan terjemahannya daripada Qurannya boleh, atau tafsir, banyakkan tafsirnya daripada Al-Qurannya boleh. Apakah hukumnya jika orang tua sudah mengatakan talak tetapi tidak jadi, tetapi sang anak penghafal 30 juz, apakah orang tua bisa dibebaskan dari laknat Rasulullah SAW oleh sang anak? Mudah-mudahan ya. Ya. Kalau dia tidak jadi talak ya dirujuk gitu. Kalau dia tidak dirujuk ya kawin lagi kalau memang sudah habis maksudnya mungkin di sini dia sudah ditalak tapi denah rujuk malik kan bareng meno berembekanan wah talak lagu ndak jadi mun ndak jadi jak berarti rujuk kena dan masalah lah menah rujuk jak tulak malik ya apa malik
boleh sumbangan uang untuk santunan anak yatim digunakan untuk yang lain atau untuk orang tua jompo? Ya makanya harus waktu kita bahasakan itu juga perlu ada pemberitahuan misalnya untuk apa ya. Ya kalau memang untuk anak yatim khusus katanya, anak yatim saja. Kalau dia bilang anak yatim dan jompo bisa juga. Ya untuk orang tua jompo. Ya. Jadi kena akad. Nah. Aku ni sampun sebut 40 Pak Dikau ni. Apa 40? Apa yang dimaksud? Oh 40 Jumat ya benar. Oh 40 rumah. Ya tetangga masjid itu 40 rumah ke sana. 40 rumah semua ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu namanya tetangga. Berarti selapun segonjong. Iya, itulah tetangga masjid. Ya. Ya. Terakhir, apa hukumnya menuduh orang maling tapi tidak pernah maling? Ya, anda boleh menuduh ya. Kanjak sudah kita pelajari kemarin husnuzon. Kalau tidak ada bukti nyata, kita sendiri melihatnya, tidak boleh menuduh. Kalau masih sekedar cerita-cerita, jangan disebarkan. Ya, nanti akan menjadi fitnah. Orang mungkin waktu misal kenyangkan buka lemari lagu mungkin nyingga apa jaga ndek nak maling misal. Lagu langsung tuduh yang maling misal. Mulai mak dengan telang kepeng nia doang paran maling. Nia kita buka lawang lemari batur. Padahal anak sekali munu doang tersuruh si epen lemari jaga misal. Ya jangan cepat-cepat ya. Jangan cepat-cepat ngelapor juga yang tidak ya kepada gurunya. Nanti gurunya ikut juga jadinya salah paham ya. Ya harus betul-betul ya jelas-jelas kita melihatnya baru boleh ya. Jangan cepat-cepat menuduh, karena menuduh itu bisa lari kepada fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Apa nilai lagu no? Lagu ndek kena hadis. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh? Ya, lagunya Maggie Z kalau nggak salah. Ya, jangan suka menuduh. Ya itu saja. Ada lagi terakhir. Apakah boleh kita buat anggota untuk lebih dari 3 kali pada tempat? Kalau dengan sengaja, padahal sudah dia yakin bahwa basuhannya sudah pas 3 dan sudah sempurnalah cara membasuhnya, tambah lagi menjadi 4. Kalau di air pribadi itu makruh. Kalau di air yang musabbal artinya milik masjid yang memang sudah dituntukkan untuk wudu saja, maka itu haram. Ya, karena melebihkan sesuatu yang sudah tidak lazim. Ya, saya ulang lagi, ini dengar anakku semua. Yang pun mengganggu kita pemborosan pada milik masjid, milik apa? Milik pribadi saja tidak boleh. Ya, membasuh basuhan wudu yang sunnah cuma 3 kali, lagu 4 kali nih sengaja putih amuang kau nih 4 kali. Kalau di air pribadi milik kita sendiri itu makruh, itu membazir sudah. Kalau di air masjid yang dimusabbalkan, artinya memang diperuntukkan untuk itu, ya itu bedanya. Kalau yang bisa habis musabbal namanya, kalau yang tidak habis wakaf. Ya seperti air, ya ini musabbal, diperuntukkan karena dia akan habis. Ya itu haram hukumnya kalau kita melebihkan basuhan.
Nggak boleh. Ya, harus sesuai dengan hajat saja. Menyebar malik, mengembang malik pertanyaannya, bermelamun bait ai masjid jadi sita mopo misal. Sudah yang jelaskan dulu. Kalau itu pakai biaya ya, misalnya air pump atau air lingkuk lagu kap taksi mesin ya, kemudian kita ambil untuk pribadi, nanti yang bayar listrik adalah pengurus, berarti seolah-olah dia sedang mengambil hak milik masjid. Tetapi kalau airnya misalnya mengalir sendiri tanpa ada biaya apapun, seperti yang terjadi misalnya di Lombok Barat, di bagian-bagian daya atau air yang ngelek mesaan yang tertutup masih en liwat doang ya. Itu jangan apa-apa ya. Atau mungkin misalnya airnya besar misalnya, tapi dia pakai biaya sendiri ya, bersama-sama misalnya sudah sepakat sama jamaah, wah ini satu hal lingkuk seno, tapi dia nimba atau dia ngambil pakai mesin sendiri atau pakai mesin masjid tapi dia yang bayar ya, enggak masalah. Enggak masalah. Ya, karena maslahat umat itu lebih diutamakan di dalam segala hukum ya. Saya kira cukup. Ya Allah, ini duduk anak. Kemudian darah batal ya. Bukan keputihan tapi ya, memang darah putih. Beda, kalau keputihan itu kan hanya bercak-bercak. Ya. Ya, keputihan ini dia dihitung sama dengan rutubatul farj. Dia hanya unsang semenua. Ya. Lagu lamun ngelek keja mungkin darah itu. Ngelek. Kira-kira aja basa-basa ternyata dia hanya putih-putih, itu ndak. Lamun ngelek keja darah wah noja. Wah ndendong sang malik kah mengelek keja. Wallahu taala a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبات وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي على ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.